Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hari ini kita akan membuat tutorial lagi ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu ya. Jadi ini minggu pertama sesudah lebaran ya. Jadi hari ini hari Minggu. Sebenarnya praktek kita bukanya Senin ya. Tapi karena hari ini ada pasien datang, jadi kita nggak mau juga menolak pasien ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian atas ya. Ini gigi palsu bagian atas udah kita cetak. Ini udah kering ya. Jadi prosesnya sekitar setengah jam yang lewat. Jadi ini prosesnya kita akan membuka, kemudian kita akan membuat tutorial dari awal cetak sampai finishing ya. Jadi buat teman-teman semua yang suka dengan channel ini, jangan lupa dukung terus ya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ya. Jadi biar kita dapat update tutorial yang terbaru dari kita ya. Oke, ini udah kering ya. Jadi setelah kering kita akan membuka cetakan gip ini ya. Ini kebetulan gigi aslinya udah habis sama sekali. Jadi untuk membuka gigi putihnya ini enggak terlalu sulit ya. Kita cukup mengangkat. Ini udah dibuka ya. Jadi proses selanjutnya kita akan menyusun gigi palsu memakai lilin ya. Jadi setelah kebuka nanti kita buang bagian ujung biar ini cetakan gipnya sesuai sama mulut pasiennya ya. Selanjutnya kita akan menyusun gigi palsu ya. Jadi ini bagian depan udah kita pasang, tinggal menyusun bagian geraham ya. Jadi gigi palsu itu ada kalau full set atas ada 14 ya. Jadi gigi depan ada 6, gigi samping ada 8 ya. Jadi proses penyusunannya kita memakai lilin ya. Jadi sebelum kering, lilin ini bisa dirubah-rubah ya. Jadi kita memakai lilin, sebelum pas masih bisa dirubah susunan gigi palsunya ya. Ini lilin, ini susunan gigi palsu ya. Ini bagian depan, ini bagian belakang ya. Jadi sebelum kita buat langit-langit akrilik, kita rapikan memakai lilin dulu ya. Jadi setelah rapi, setelah udah pas, baru proses selanjutnya kita akan membuat langit-langit akrilik ya. Ini giginya udah tersusun semua dari belakang sampai depan. Ini gigi geraham, ini gigi depannya ya. Jadi proses selanjutnya kita akan membuat langit-langit akrilik ya. Jadi nanti lilinnya ini kita buang, kemudian langit-langitnya ini kita ganti memakai bahan akrilik ya. Sebelum kita bikin langit-langit akrilik, cetakan gip kita kasih minyak CMS ya. Ini minyak CMS. Jadi gunanya minyak CMS ini supaya cetakan akriliknya tidak lengket di kapur gip ini ya. Jadi nanti begitu kita buka langit-langit akrilik, cetakan
gipsnya ini tidak lengket ya. Jadi ini kita proses awal membuat langit-langit akrilik ya. Jadi setelah kita susun gigi palsu memakai lilin, ini gigi palsu pakai lilin. Jadi lilin ini sementara ya. Jadi setelah kita bikin langit-langit akrilik, lilinnya kita buka ya. Jadi nanti lilin ini kita ganti ya. Lilin ini kita buang, kemudian kita bikin langit-langit dari bahan akrilik ya. Jadi lilin ini sifatnya sementara. Sebelum susunan gigi rapi kita pakai lilin ya. Setelah rapi, lilinnya kita buang, kita ganti memakai akrilik ya. Ini tinggal proses membuat langit-langit akrilik ya. Ini proses membuat langit-langit akrilik ya. Jadi membuat langit-langit akrilik ini ada beberapa tahapan ya. Jadi tahap pertama, langit-langit akrilik kita bikin tipis dulu. Jadi tekniknya itu membuat langit-langit akrilik awal kita memakai yang encer ya. Jadi yang encer itu bisa menyerap semua pori-pori yang ada di cetakan gips ya. Kalau dia memakai yang kental, dia tidak cepat meresap ya. Ini proses yang kedua. Jadi yang kedua kita boleh pakai yang lebih kental ya. Ini prosesnya harus cepat ya. 10 menit harus udah rata. Jadi setelah kita lapis, kemudian kita proses meratakan langit-langit akrilik ya. Jadi sebelum kita haluskan, kita bentuk dulu. Jadi kita bentuk dulu ketebalannya, kemudian setelah mengering baru kita proses membuat bentuk langit-langit akrilik ya. Ini sebelum 10 menit harus udah rapi. Jadi prosesnya ini lumayan lama ya. Ini sudah kita ratakan. Jadi proses selanjutnya ini tinggal menunggu pengeringan ya. Jadi ini langit-langit akrilik udah kita bentuk. Ini masih belum kering ya. Bagian depan udah jadi. Ini bagian depan langit-langit akriliknya udah kering, tinggal proses pengeringan bagian belakang ya. Ini udah kering ya. Jadi setelah kering kita akan membuka cetakan langit-langit akrilik ini ya. Ini udah kering. Udah kering tapi masih kasar ya. Jadi proses selanjutnya kita akan membentuk bagian dalam langit-langit akrilik ya.
Ini proses yang terakhir ya. Jadi proses terakhir langit-langit akrilik kita poles ya. Ini proses terakhir. Jadi langit-langit akrilik ini setelah kita poles jadi lebih mengkilat ya. Hasil akhirnya ya, jadi langit-langitnya lebih mengkilat. Jadi proses selanjutnya kita akan memasang di mulut pasien ya.